Ini semua anak-anak muda semua ini. Wakilnya itu adalah wapres mereka ini. Tadi saya dibisiki, Pak, tapi mereka tolong dibela wapres kami. Saya dibisiki, tolong dibela wapres kami. Hai guys, ada bersama Darul Boy. Rakyat Bersuara mengangkat isu tentang Gibran. Setelah 2 minggu sebelumnya dia mengangkat isu mengenai ijazah palsu, sekarang dia membahas Gibran. Jadi memang ini rangkaiannya sudah ketahuan guys ya. Jokowi diserang, Gibran diserang. Sebegitu takutkah sama Jokowi? Dan dia, komentar dia menelanjangi ya statementnya Said Didu, Ray Rangkuti, Refli Harun, dan semua antek-antek mereka semua. Sebut sajalah semuanya. Amin Rais, Rocky Gerung, Fadilah, Rosrio, Tifa, and the gang. Mereka adalah anak-anak wabah. Ini seru ini. Dibongkar sebongkar-bongkarnya. Kita bahas di dia reaksinya. Silakan Bung Andi. Terima kasih, Bang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak tadi juga di kendaraan tentang pembicaraan masalah ini. Saya melihatnya bahwa ini bukan semacam yang tidak direncanakan. Ini ada perencanaan. Ada perencanaan? Ada perencanaan. Termasuk Bapak-Bapak Purnawirawan ini? Saya jelaskan dulu. Ada perencanaan sebetulnya. Perencanaan bagaimana ya yang bertubi-tubi kepada keluarga Pak Jokowi. Tidak boleh ada keluarga Jokowi di pemerintahan. Intinya seperti itu. Dari yang namanya ijazah palsu. Terus digoreng terus. Ya. Dan kami sebagai relawan memang harus dilaporkan. Karena biar clear semuanya. Ya. Setelah itu muncullah ya dari para purnawirawan. Saya sangat respect dengan para purnawirawan. Ya. Muncul itu. Poin 1 sampai poin 8. Yang saya garis bawahi adalah poin 6 dan poin 8. Kalau kita bicara poin 6 di situ ya, yang ex Jokowi, menteri-menteri yang harus diganti. Menteri-menteri yang korupsi dan terkait dengan Jokowi. Oke. Berarti waktu itu Pak Presiden Prabowo adalah juga menterinya Jokowi. Oke. Betul nggak? Menteri Jokowi, Menteri Pertahanan. Apakah itu termasuk? Pertanyaan saya satu. Apa motivasinya? Hah? Mau dibawa kemana? Ini kan politik kekuasaan yang dimainkan di sini gitu. Ada orang-orang yang genit-genit, ya, memanfaatkan, ya, 0%, ya, Presiden threshold, ingin cawe-cawe gitu loh. Nantinya, ketakutan nanti Gibran akan muncul sebagai bukan presiden lah, the rising star. Kalau seperti itu, kelihatan gitu. Ini anak-anak muda semua nih, ini perwakilan Anda semua bukan? Wapres ini perwakilan Anda semua sebagai anak-anak muda. Apakah tidak boleh ada anak muda pemimpin di negeri kita? Di luar negeri, PM Trudeau, anak muda. Bagaimana lompatannya? Luar biasa. Kombinasi Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini luar biasa. Satu dengan pemikiran lompatan-lompatan yang jauh, quantum leap-nya. Ya, membuat bagaimana anak-anak muda ini bisa berkreatif, bisa berkreasi, dan mencapai tahun keemasan 2045. Itu saja sudah digoreng-goreng. Oke, sebentar. Saya mau tanya dulu ke para purnawira. Pak Samsu sekarang usia berapa? 82. Luar biasa, Pak. Sehat selalu, Pak. Terus kami ini purnawirawan mau apa lagi? Kami hanya sesuai dengan ketentuan dari agama Islam. Ya kami amal ma'ruf nahi mungkar. Oke, mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Kayaknya kita hanya berbuat baik aja sekarang nih. Jadi karena ini para purnawirawan itu aja, ini kita dah uzur semuanya kan. Kita pasti mati, itu sudah jelas gitu. Seperti Anda juga, Anda mati duluan, saya belakangan nggak apa-apa. Tapi sebaliknya saya belakangan, Anda duluan. Tapi saya ingin tanya Pak, apa yang mendasari yang tadi dikatakan menjadi emosional? Karena menteri-menteri yang korupsi, oke, kita setuju untuk dicopot. Tapi yang terkait dengan Pak Jokowi, dari mana dasarnya? Mungkin nanti Pak Soeharto juga bisa jawab. Silakan Pak Samsu kalau mau jawab silakan juga Pak. Pak Soeharto boleh. Oke. Ini bukan emosionalnya. Kita bukan emosional. Apalagi yang mau diemosionalkan sih ini.
kita itu amar ma'ruf nahi mungkar itu kita. Oke. Nggak ada lagi, itu aja kita ini kan masih patriot kan. Sabta marga sumpah perjuangan di dada kita ini masih terampang. Nggak ada lagi apa yang mau kita harapkan, nggak ada lagi. Kita hanya harapkan bagaimana negara ini betul-betul negara yang menjadi baik lah untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan kita harapkan Prabowo begitu. Oke. Prabowo itu kan jauh di bawah saya. Prabowo itu 74, saya 65. Saya juga lebih senior dari Mas Harto ini. Ya. Saya tamatan 65 nih. Kakak beliau ini kan Andi Jalal Bakhtiar tuh litik saya itu. Om saya, Pak. Om ya. Iya. Saya keluarga tentara juga. Iya. Makanya saya Tapi omnya ikut nggak? Enggak, udah meninggal. Oh, oke. Saya ingin tanya ke Pak Soeharto. Nah, ada poin yang mereka ingin angkat, yaitu tentang menteri-menteri Jokowi yang dipakai oleh Prabowo. Mereka nggak terima di situ. Tapi tetap ya, kita respect sama para purnawirawan sekali lagi. Tapi ingat, di usia rentanya mereka ini kayak dimanipulasi, kayak dicekoki oleh informasi yang salah. Oleh siapa? Ya oleh para purnawirawan yang tiba-tiba dukung Anies, yang tiba-tiba ketemu sama Anies, ataupun mungkin di belakang layar ketemu sama Ganjar. Mereka mungkin nggak mengikuti medsos, tapi mereka pas pertemuan dengan jenderal-jenderal yang terafiliasi dengan Anies atau Ganjar, mereka dicekoki misalnya tentang apa, tentang MPR. Ya, ini cara-cara yang kotor ini, yang dipaksakan oleh Anies, oleh Ganjar untuk memanipulasi para purnawirawan. Semua orang tahu lah ya, sehebat apa Prabowo, dia tetap respect sama senior. Itulah Prabowo. Prabowo itu mau sekuat, sehebat apapun, kalau udah tentang seniornya dia respect. Itulah yang dilakukan dia ke Wiranto. Semua tahu lah ya, info-info Wiranto yang pernah menyakiti Prabowo waktu zaman itu. Memang Wiranto nggak terlibat langsung, tapi kan minimal Prabowo udah rasa sakit hati, tapi dia enggak. Karena Wiranto senior, dia hormat, dipakai lagi. Dipakai di pemerintahannya Prabowo. Apalagi makanya statement dari para purnawirawan yang Prabowo omong apa? Dia menghormati perkataan purnawirawan. Bukan berarti dia menghormati, dia diam-diam saja, enggak. Makanya ada kan rentetan tiba-tiba purnawirawan yang tergabung dengan organisasi resmi mengatakan bahwa mereka yang mengatakan memakzulkan Gibran bukan perwakilan kami ya. Kami tetap taat pada konstitusi. Nah, tiba-tiba Prabowo kayak kemarin ya di acara halal bihalal bersama purnawirawan. Ingat perkataan Prabowo. Kita prajurit harus taat konstitusi. Oke, kita lanjut ke Bung Andi lagi ya. Ini dia. Silakan Ya, Mas Andi. Mas Iman, saya sangat respect dengan beliau-beliau ini. Ya, luar biasa semangat patriotismenya pun juga. Cuma saya akan meluruskan di sini bahwa negara kita ini kan demokrasinya secara konstitusi gitu loh. Ya. Kita tidak seenak-enaknya aja kayak mengatakan itu, harus ada bukti. Kalau bicara Bang Refli Harun di semuanya ya pasti akan berlawanan lah dengan kita, itu udah biasa kayak gitu. Iya. Tapi yang kita perlu penjelasan di sini adalah apa sih motivasinya gitu. Ya. Apa dasar hukumnya untuk pemakzulan itu yang di poin 8 itu. Ini kan bukan hal yang artinya ini ujuk-ujuk. Ini ada perencanaan sebetulnya. Dari yang namanya ijazah, terus kemudian ada perwira, kemudian ujung-ujung pemakzulan. Kan begitu. Ini kalau kita lihat ya, sasaran memang tembaknya itu mereka ini pembenci-pembenci dari keluarga Pak Jokowi. Ini ada 3 kriteria loh sebetulnya itu. Satu ya kelompok sayap kanan ya, yang kemarin ya dibubarkan, gitu ada 2 kan dibubarkan itu. HTI, FPI dan FPI. Ya mereka tidak puas, maka mereka bongkar. Tidak geruduk lah rencananya, tapi gagal kan geruduk itu. Yang kedua ya, yang secara politik dan ekonomi, ada yang didiskreditkan secara politik ya. Ya kalau didiskreditkan secara politik ini, yang lawan-lawan kemarin lah kontestasi. Ya sebetulnya mereka juga masih dongkol, kenapa gua kalah gitu loh. Ya kan itu begitu.
Refli Harun. Yang ketiga ini kan ada yang periuk-periuknya ini hilang secara ekonomi. Anda mengatakan ini pasukan sakit hati gitu. Ya garis besarnya begitu. Oke. Sebetulnya semacam itu. Nanti dibilang Bung Refli pertanyaan bodoh itu. Nggak apa-apa pertanyaan bodoh, itu kenyataan yang ada. Ya lucu, begini loh. Ini statement bodoh. Terserah, bisa itu. Tapi itu kenyataan yang dihadapi. Kenapa? 58% loh penduduk Indonesia memilih pasangan duit tunggal ini. Prabowo dan Pakai itu, Pak. Pak itu ada Pak. Lihat di KPU Pak. Di KPU Pak, lihat di KPU. Kita berdasarkan di sini adalah mengenai data-data. Maka Pak, saya bilang saya respect sekali Pak. Mohon saya juga diberikan untuk memberikan penjelasan kepada Bapak. Tapi Ya. Bung Andi, saya nggak setuju kalau Bung Andi bilang Purnawirawan ini dibilang sakit hati. Salah. Ini dibilang biasa tadi kan saya bilang ada 3 kriteria. Atau kehilangan apa tadi sumber-sumber rezekinya. Ini bukan masalah. Saya nggak setuju. Bukan Purnawirawan. Saya apa saya katakan Purnawirawan? Arif. Ada 3 kriteria. Ada 3 kriteria yang saya sebutkan tadi. 1, ya kan saya jelaskan tadi. Ya, yang merasa sakit hati sayap kanan. Yang kedua, politik dan ekonomi. Yang ketiga, terdiskreditkan secara politik. Terdiskreditkan secara politik. Ya merasakan karena Ekonomi kalah dalam loh. kontestasi itu Ekonomi ada. loh. Bung Andi. Ya. Jadi Tunggu dulu, Pak bukan. Belum selesai. Legend Soeharto mana? Belum selesai dulu. Satu dari 3 itu yang mana Pak? Enggak. Saya juga mau aku mau menjelaskan nih ya. Misalnya tadi poin 6 nih kan kata Purnawirawan. Iya. Menteri-menteri yang terkait dengan Jokowi korupsi. Pasti benar Purnawirawan ngomong itu. Memang percaya nggak ada menteri-menteri yang sekarang di Prabowo yang bekas dari Jokowi pernah diperiksa KPK? Pernah nggak Bang? Sebutkan aja, sebutkan. Benar nggak? Jadi ya. Sebutkan aja. Ada ketua umum partai yang disuruh mundur misalnya. Kan ada itu kan? Terus ada yang diperiksa di Ini masalah korupsi. Sebutkan PK, aja siapa. ya kan? Nah, ini Sebutkan siapa. Sebutkan. nggak perlu disebutkan. Lah, Nggak perlu. Anda mengatakan itu, tapi Anda tidak tahu. Trenggono. Hah? Periksa kan? Nah kan lu minta sebutkan. Sebutkan aja, kan bilang sebutkan. Ya kan? Nggak, kan itu belum tentu. Bukan dipanggil KPK berkali-kali. Ya kan dipanggil belum tentu. Dipanggil belum tentu, itu adalah tersangka. Ya sudah. Gimana ceritanya? Ya kan? Pak? Loh. Ari Puyono. Ini jangan Arif Indikasi. Puyono nih. Gimana? Oke. Baik. Tidak gini Pak, ya. Masalahnya kan tadi mengatakan di situ. Tapi kamu itu mengatakan. Jokowi. Saya kan bilang begini. Kamu mengatakan. Ya kan? Bahwa mereka sakit hati. Mereka Tidak. kawannya Prabowo loh. Gua nggak Salah terima lagi. loh. Tadi Salah pertanyaan lagi. gini, kalau Oh, bukan. Purnawirawan ini masuk ke kelompok yang mana, Bung Andi? Tidak ada. Oh, tapi kan berarti mereka menyuarakan nurani Bukan betul? penjagaan pribadi. Jadi Menyuarakan nurani. gini loh. Menyuarakan pribadi. Tidak ada untuk itu. Nah, Tidak ada jadi kamu kepentingan tuh apapun. harus- Yang saya sebut itu tidak masuk beliau. Artinya mereka menyuarakan. Inilah asiknya. Yang ngusulkan Purnawirawan, yang di studio sakit hati saya Didu. Bukan Sama saya kau. katakan itu, ya kan? Yang saya kan tadi 3 kriteria. Iya. Refli Harun, sama kau. Yang dipecat 2 kali dari BUMN kan kau, Refli Harun. Saya di rumah sekali. Itu yang ada Berarti permainan. posisinya tidak ada. Purnawirawan tidak ada di 3 itu. Tidak, ini Tidak salah ada yang hati sakit mereka. hati, Cuma tidak ada. begini pertanyaan saya. berarti ada 4 Dalam menyusun itu, apakah ya tim-timnya itu Oke. mereka itu kompeten nggak untuk itu? Dia sangat kompeten. Jadi ada Jenderal. berarti ada 4 Silakan. kelompok. Kelompok 4 adalah berdiri sendiri. Loh tidak, saya tidak masukkan itu. Saya kelompok 3 itu. Itu yang paling besar. Begini. Klaim. Makin rumit Ya, aja. klaim sekarang. Seakan-akan semua Apa? yang tidak setuju Jokowi adalah orang sakit hati. Ya memang. Orang yang tidak kebagian. Bukan, Bung. Ada Saya pernah ada baca guys ya, ada baca bahwasannya 3 pembenci Jokowi yang di ini kan, yang di mimbar bersama Aiman kan, yang pembenci Jokowi. Nah, satu di antaranya ada yang mengatakan bahwa satu orang itu adalah monyetnya Safari. Saya ketawa asli. Nah siapa ya, tebak-tebak lagi sih ya. orang yang memikirkan etika moral. Ada orang yang memikirkan keselamatan bangsa ke depan. Nah ini yang keempat.
Berarti purnawirawan yang Jadi lagi. jangan Bapak menuduh semua bahwa itu yang menganti Jokowi adalah perusak bangsa. Itu klaim yang menurut saya sangat berbahaya. Ya, jadi kalau Itu nyindir kau, sadar diri kau, Set Didu. Nggak tahu diri juga kau. Kita nggak up ya, kita nggak up statementnya Set Didu, Refli Harun, Rangkuti. Ya itu aja. Misalnya Set Didu mengatakan 3 periode itu idenya Jokowi. Itu mulu yang dibahas. Padahal udah dikonfirm bahwasannya mengenai 3 periode itu bukan Jokowi. Kalau Jokowi memang pengen 3 periode, dia presiden, dia punya kekuasaan. Dilantak saja. Baru dia mengatakan, karena Megawati nggak mau, emang sehebat apa Megawati dibandingkan Jokowi? Ya, satu presiden, sehebat apa? Nggak hebat. Baru dibilangnya Gibran adalah terusan dari keinginan Jokowi yang nggak tercapai di 3 periode. Berarti intinya Jokowi mau 3 periode dong, ya kan? Kalau memang sekali gue pertegas Set Didu, ya, yang mirip, ya, Set Didu, ingat dengar nih ya. Kalau Jokowi mau, emang dia pengen mau, dia bisa memaksakan keinginan dia untuk 3 periode. Semua orang tunduk kepada dia kok waktu itu kok. DPR, ya, yudikatif bisa aja dimainkan dia. Karena kan tuduh kan, MK tunduk kepada Jokowi. Ya berarti semudah itu untuk menyetir semuanya. Itu kan, kalian mau bilang ke situ kan, semua orang tunduk kepada Jokowi kan, MK, yudikatif, legislatif, ya kan? Kalian mau bilang seperti itu kan? Ya kalau memang ya seperti itu, Jokowi paksain semua tunduk kepada dia. Yuk kita buat 3 periode. Tapi kan semua mentah seketika. Jokowi memastikan bahwa yang mengidekan tentang 3 periode itu seperti menampar wajah saya. Lalu ngomong apa lagi kau? Hai, Set Didu yang mirip. Pas gini mirip banget lagi. Jadi tahu siapa orang yang aku maksud guys? 1 dari 3 orang yang itu. Jadi ini tamparan banget. Bahkan terakhir ya, kita akan tampilkan terakhir ya dari Andi. Ini mengenai halusinasi dia. Terakhir. Ya, untuk statement terakhir ini ya saya sangat miris mendengar bahwasanya ayahanda mengatakan sangat membenci Jokowi. Biar bagaimanapun beliau adalah presiden kita, ya, telah berjasa selama 10 tahun membangun negeri ini. Dan kemudian diteruskan oleh Pak Prabowo yang merupakan bestie dari Pak Jokowi. Bestie ya. Apapun yang telah dilakukan itu adalah kenyataan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan apabila ada hal-hal yang ingin melakukan impeachment, lakukanlah secara demokrasi konstitusi itu. Di mana kesalahan-kesalahannya? Tampilkan. Kalau dikatakan ada masalah fisik dan sebagainya, ayo kita buktikan bersama seperti apa. Dan IQ-nya lebih tinggi pada mereka yang lain, menurut saya. Keberanian dia untuk maju, itu udah memberikan suatu gambaran sebagai anak muda yang juga ingin berkiprah untuk negara ini. Ini semua anak muda semua ini. Wakilnya itu adalah wapres mereka ini. Tadi saya dibisiki, Pak, tapi mereka tolong dibela wapres kami. Saya dibisiki, tolong dibela wapres kami. Kami ingin melihat wapres kami. Siapa? Anak mahasiswa mengatakan itu. Betul. Saya sudah dikasih tahu tadi. Ya, artinya mesti kita ketahui bahwasannya regenerasi itu akan berjalan terus. Ini mahasiswa yang di luar bukan di sini maksudnya? Pokoknya sudah ada, Bang. Oke. Kita nggak usah kasih tahu Bang Iman. Ya, udah diinfokan begitu. Ya, artinya ini regenerasi harus berjalan. Ya. Pak Prabowo itu luar biasa seorang negarawan. Beliau tuh tidak sakit hati dan apa. Bayangkan, ya, dari rival dia bisa jadi menteri, ya, dan jadi bestie untuk maju sebagai presiden. Saya pikir tadi yang soal kudeta mesti dijawab karena ini kan bukan pertama kali isu ini. Kalau kita bicara Pak Bobi juga kudeta, sempat mengatakan mohon maaf sama sekali, itu adalah halusinasi. halusinasi. Ya. Oke. Ya, mohon maaf, ya, segala respect, ya, buat ayahanda semua. Buat saya, ini adalah rakyat bersuara, saya katakan itu adalah halusinasi.
Terlalu jauh kita melangkah melihat itu. Ya, terlalu jauh. Ini pun ya, beliau Pak Prabowo kan sudah mengatakan saya yang memilih Gibran. That's it. Tutup case itu. Kan begitu. Ya. Terlepas ya dia diberi peran atau tidak, yang jelas dia itu manut sami'na wa ata'na dengan Presiden Republik Indonesia. Penutup yang keren. Semua orang yang menarasikan untuk memakzulkan Gibran, mereka sedang berhalusinasi. Karena memang mereka memaksakan ya. Pokoknya memakzulkan dulu, baru mereka mencari-cari kesalahan Gibran. Kan nggak gitu secara konstitusi. Kesalahan dulu ditemukan, baru mereka memikirkan pemakzulan. Tapi kan otak yang udah mereng ini, ya pengennya adalah yang sudah dicekoki, didoktrin oleh siapa? Yaitu yang saya bilang tadi, oleh Anies, oleh kelompoknya Ganjar. Bagaimana Gibran itu harus dihancurkan. Setakut itu mereka untuk berhadapan dengan Gibran di 2029 atau 2034. Ganjar, Anies, secemen itu guys. Sama anak yang dihina-hina, pelangap pelongo. Ya my god. Pelangap pelongo aja harus membutuhkan Purnawirawan untuk menjatuhkannya. Itu pun nggak jatuh-jatuh. Itulah Mas Wapresku ini. Senggol dong. Thank you guys. Bye-bye.